Selamat pagi jemaat sekalian, dimanapun berada, kami sapa dari mimbar jemaat IPC Renwick yang ada di Kingswood pada hari ini berbakti. Ada 2 kali kebaktian, jam 9, nanti selesai jam 10 dan akan dilanjutkan jam 10.30 sampai selesai dalam pelayanan kebaktian bahasa Inggris. Saudara tetap bersabar melalui kebaktian online sampai pada waktunya nanti akan diumumkan. Dan saya yakin pelayanan online ini juga boleh menjadi berkat bagi setiap kita dimanapun kita berada. Tuhan memberkati. Mari kita lanjutkan pembahasan kita dari surat 1 Korintus. Hari ini tiba di pasal yang keempat, saudara. Saudara sekalian, kita bersyukur sekali boleh mempelajari kitab atau surat Korintus, saudara. Dan ini banyak sekali pengajaran-pengajaran yang boleh kita dapatkan untuk membina kehidupan rohani kita sepanjang perjalanan hidup kita ini, saudara. Nah, saudara, di dalam pasal yang keempat, ayat 1, saudara, dikatakan di sana, demikian hendaklah orang memandang kami sebagai hamba-hamba Kristus yang kepadanya dipercayakan rahasia Allah. Saudara, tema yang akan saya bawakan, saudara, berbicara tentang sebenarnya apa yang Tuhan kehendaki. Apa yang Tuhan minta dalam kehidupan saudara dan saya? Apa yang Tuhan kehendaki, Tuhan minta pada gereja Tuhan, saudara. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita melihat ayat yang pertama ini berbicara tentang Paulus mengingatkan, menegur jemaat di Korintus bahwa sesungguhnya kita ini adalah jemaat orang-orang yang sudah dipercayakan suatu rahasia Allah, saudara. Rahasia Allah dikatakan di sana, apa maksudnya, saudara? Kalau berbicara tentang rahasia Allah sejak dari perjanjian lama, saudara, sampai pada perjanjian baru, saudara, itu terus didengungkan, saudara. Bahkan inilah yang diselidiki oleh para nabi, yang diselidiki oleh para rasul, saudara. Yang saat ini Tuhan anugerahkan, dan kita kalau mempelajari pada periode yang lalu tentang surat Kolose, jelas sekali itu berbicara tentang Kristus. Rahasia Allah adalah berbicara tentang Kristus sendiri, saudara. Saudara-saudara, Kristus adalah pengharapan kita, saudara. Kalau berbicara tentang Kristus, berbicara tentang Injil, Paulus berlangsung kepada menuju pada satu rahasia yang tidak disangkali lagi, bahwa Yesus itulah Yesus penebus hidup kita. Yesus adalah yang lahir, yang mati, bahkan yang bangkit, saudara. Kristus Yesus yang bangkit, bahkan dia menjadi penebus kita. Itulah jaminan kita, kebangkitannya itulah jaminan kita. Inilah yang menjadi dasar dari pemahaman iman gereja Tuhan, saudara. Jadi saudara-saudara, Tuhan minta kita sungguh-sungguh yang pertama berbicara tentang kehidupan rohani itu tidak lain tidak lupa, saudara-saudara, kita berpegang memahami tentang Injil yang Tuhan karuniakan itu. Kita memahami Injil itu bukan hanya memahami dengan benar, tetapi memelihara Injil itu dengan setia. Saudara sekalian, Paulus mengatakan ini juga kepada Timotius, saudara. Apa yang dipercayakan kepadaku, itulah yang kuteruskan kepadamu, yaitu Injil itu, saudara. Kehidupan yang dipercayakan kepada kita, untuk itu kita perlu, saudara, menjaga, memelihara Injil ini. Inilah perenungan kita yang pertama, saudara. Saya yakin kita hari ini diberikan satu karunia, anugerah, kesempatan. Kita diberikan potensi-potensi dalam diri kita. Kita diberikan privilege, diberikan kehormatan untuk menjadi anak-anak Allah. Dan kita dipercayakan sesuatu yang jauh lebih berharga yang ada di dunia ini. Yaitu Injil yang harus kita pegang dan pelihara. Saudara, sebagai seorang pelayan Tuhan, sebagai seorang murid Tuhan, saudara, Tuhan menghendaki kita itu bisa memelihara iman dengan baik, saudara. Rasul Paulus dalam surat ini, saudara-saudara, konteksnya di mana Paulus sedang menegur jemaat di Korintus. Saudara tahu pada minggu-minggu yang lalu berbicara tentang gereja Korintus, jemaat di Korintus itu terpecah-pecah. Terpecah-pecah, ada golongan-golongan, saudara-saudara. Dan di sana Paulus menghadapi
satu realita kehidupan jemaat yang sedang terpecah-pecah. Ada yang bergolongan Paulus, ada yang golongan Apolos, ada golongan Kefas, ada golongan Kristus. Saudara-saudara, firman Tuhan mengingatkan kepada jemaat Tuhan. Mengingatkan kepada kita juga hari ini, saudara. Bahwa kita itu gereja adalah tubuh Kristus. Kita adalah tubuh Kristus, harusnya menjaga komunitas yang adalah satu, bukan terpecah-pecah. Dan ini saudara-saudara menyangkut pautkan, mengkaitkan dengan pembangunan tubuh Kristus yang utuh. Tidak lain tidak bukan adalah itu didasarkan pada Kristus sendiri. Dasar fondasi itu adalah Kristus, saudara. Banyak orang membangun di dalam pelayanan, saudara-saudara. Paulus berbicara, ada yang membangun dengan emas, ada yang membangun dengan perak, ada yang membangun dengan kayu, batu, jerami, atau rumput kering. Saudara-saudara, tetapi ini mau tidak mau, saudara-saudara, apa yang kita bangun itu akan diuji oleh api. Apakah dia akan tahan uji atau tidak? Rasul Paulus mengatakan, kehidupan kekristenan, melayani Tuhan, itu kualitasnya bisa berbeda-beda. Ada berkualitas yang berbeda-beda, saudara-saudara, bermacam-macam. Ada kualitas emas, ada kualitas perak, ada kualitas rumput, dan sebagainya. Saudara. Tapi di sini kita tidak boleh hilang. Kita tidak boleh tidak mendasari kepada Kristus itu sendiri yang menjadi fondasi, yang menentukan kualitas hidup kita, menentukan kerohanian kita. Yaitu Kristus itu sendiri. Inilah rahasia Allah, saudara-saudara. Inilah satu pegangan yang harus kita pelihara, yang harus kita pegang dalam kehidupan. Apalagi gereja Tuhan saat ini sedang dalam keadaan yang sangat sulit sekali. Kita sedang diporak-porandakan seluruh dunia, saudara. Saudara melihat realita pandemi, wabah yang terjadi, saudara. Hampir semua teman-teman, sahabat-sahabat sepelayanan, dimanapun saja, di benua apapun saja, menghadapi pergumulan yang sama. Tetapi Paulus mengingatkan kita pada pagi hari ini saudara-saudara, berbicara tentang fondasi gereja itu, yaitu Kristus. Inilah yang harus kita pelihara, ini yang kita pegang, ini yang kita harus pelajari bersama. Sehingga kita boleh hidup di dalam kehidupan yang bertumbuh. Yang kedua, saudara, apa yang Tuhan minta? Ayat yang kedua dikatakan, yang akhirnya dituntut dari pelayan-pelayan yang demikian ialah bahwa mereka ternyata dapat dipercayai. Dapat dipercayai, saudara-saudara. Apa maksudnya dapat dipercaya, saudara-saudara? Ini bukan berbicara dapat dipercaya karena bisa dihandalkan, karena kecakapannya, karena skillnya, keahliannya. Bukan itu, saudara. Tetapi ini berbicara dapat dipercaya, kalau kita bahasakan dengan bahasa kita, yaitu berbicara tentang kesetiaan. Dapat dipercaya itu artinya setia, saudara-saudara. Bukan kecakapan, bukan punya kehandalan, skill, keahlian ini dan itu, saudara. Itu bukannya ditekankan dalam pengertian dapat dipercaya. Tetapi apakah kita setia, saudara? Sebagai orang-orang yang sungguh-sungguh sudah ditebus melalui darah Kristus yang mahal. Kehidupan kita saat ini sedang dalam pembentukan Allah, saudara. Kehidupan saudara saya dan saya ini sedang dipelihara, dibentuk, ditempa oleh Tuhan. Di zaman sekarang ini perlu dan diperlukan kesetiaan. Diperlukan kesetiaan, saudara. Pelayanan Rasul Paulus itu banyak menghadapi kesulitan-kesulitan. Saudara, kalau nanti membaca ayat yang ke-6 sampai ke-21, saudara, Paulus menunjukkan satu kehidupan realita, kehidupan pelayan Tuhan, kehidupan anak-anak Tuhan yang berbeda sekali dengan apa yang ada dalam dunia ini. Yang seringkali dihina, direndahkan, difitnah, bahkan banyak sekali yang menjadi korban. Tetapi itu adalah realita. Kehidupan kesetiaan kita kadang-kadang harus diuji melalui waktu yang panjang, saudara. Berbicara tentang kesetiaan ini adalah harus mau tidak mau, saudara, saya bukan berbicara pada satu pembicaraan satu lingkup waktu yang sementara, sesaat saja, sehari, sebulan, setahun saja tidak. Tetapi ini berbicara tentang sesuatu perjalanan yang panjang. Seseorang yang dapat dipercaya itu akan dilihat, diuji dari waktu ke waktu. Bagaimana kesetiaan pelayanan, kesetiaan hidupnya, bahkan kesetiaan dia
di dalam mengikut Tuhan. Oleh sebab itu pemahaman iman yang berpusat pada Kristus terus-menerus harus kita pelihara dari waktu ke waktu. Dan kita terus menjadi jemaat yang sungguh-sungguh setia di dalam berbagai macam tantangan termasuk godaan. Jemaat Korintus ini jemaat yang cerdas, saudara. Bukan jemaat yang bodoh, saudara. Jemaat yang pandai, saudara-saudara. Sehingga Paulus, saudara-saudara, menghadapi orang-orang Korintus tidak mudah. Karena mereka sangat pandai. Bahkan mereka orang-orang yang banyak sekali dipengaruhi oleh filsafat-filsafat Yunani yang begitu kuat. Saudara. Dan ini realitanya, saudara-saudara, orang yang seperti ini tidak mudah untuk percaya, tidak mudah untuk mendasarkan apa kehidupan di bawah kaki salib Kristus, menghidupkan kehidupan berdasarkan Injil. Saudara, tidak mudah. Dan Paulus menghadapi demikian, saudara. Jemaat Korintus yang bangga dengan hikmat dunia, bukan hikmat Allah. Jemaat Korintus yang dengan kesombongannya, dengan kemampuannya, menganggap dirinya lebih baik dan lebih bagus. Tapi Paulus mengingatkan bahwa jemaat yang diperkenan, yang diminta oleh Tuhan, orang-orang Kristen yang diminta oleh Tuhan adalah yang dapat dipercaya. Yang setia, yang betul-betul boleh memelihara iman itu terus-menerus dengan setia walaupun menghadapi berbagai macam tantangan. Saudara sekalian, saya itu bersyukur sekali boleh bersama dengan jemaat di IPC ini. Jemaat IPC ini sangat membentuk saya. Hampir separuh masa pelayanan hidup saya ini ada di jemaat IPC. Sejak tahun 2000 saya datang sampai hari ini saya melihat betapa kayanya jemaat IPC. Saya boleh menghadapi satu berkat yang besar hari ini. Karena banyak jemaat-jemaat yang Tuhan berkati. Yang boleh memberkati pelayanan gereja Tuhan di tempat ini. Saudara-saudara, jemaat ini anggotanya dinamis sekali. Jemaat yang begitu kaya dengan karunia-karunia. Saudara. Ada yang memainkan musik, ada yang memainkan peranan proyektor, sound system. Keahlian mereka begitu potensial. Saya pada waktu masa-masa sulit ini, saudara-saudara, saya harus katakan pelayanan online ini kerja keras sekali. Saudara. Dan Tuhan taruh orang-orang yang sungguh mengasihi Tuhan di tempat ini. Dan saya bersyukur itu. Bukan hanya itu saudara-saudara, kita diikuti dengan keluarga besar. Saudara. Ada dari usia kanak, ada usia remaja, ada usia pemuda, usia dewasa, usia lanjut usia. Saudara, saudara melihat saudara, perjalanan kehidupan kita, gereja Tuhan, keluarga yang kita hidupi, ini sangat diberkati oleh Tuhan. Saudara. Injil ada di tengah kita, saudara-saudara. Bahkan ada kehidupan suami dan istri. Hari ini, saudara-saudara, kita boleh bersama berbakti di masa-masa sulit seperti ini, saudara. Saya bersyukur ada hal yang positif. Paling tidak, saudara-saudara, kita bisa berbakti dengan keluarga kita di rumah. Kita bisa duduk bersama suami dan istri. Itu berkat, saudara. Kita boleh bersama menyaksikan anak-anak dan pelayanan. Itu berkat, saudara. Saudara, kita ada dalam satu potensi, ada secara sosial, saudara-saudara, kita melihat jemaat Tuhan begitu ragam kehidupan sosial kita. Belum lagi kita menghadapi ekonomi hari ini. Saudara. Jemaat Tuhan kita sangat diberkati. Tapi mari kita bertanya kepada Tuhan. Bagaimana kehidupan saudara dan saya? Apakah kita sungguh-sungguh telah membina relasi yang manis, yang indah di dalam Kristus yang Tuhan anugerahkan dalam hidup kita? Saudara-saudara, hidup kita ini ada hidup yang dalam pembentukan. Tuhan menyertai kita. Saudara-saudara, hal yang ketiga yang perlu kita ingat di sini. Kalau kita melangkah pada ayat yang ketiga, bagiku sedikit sekali artinya entah aku dihakimi oleh kamu atau oleh pengadilan manusia. Ayat yang keempat, ayat yang kelima saya lanjutkan. Karena itu janganlah menghakimi sebelum waktunya, yaitu sebelum Tuhan datang. Ia akan menerangi juga apa yang tersembunyi dalam kegelapan. Ia akan memperlihatkan apa yang direncanakan di dalam hati. Maka tiap-tiap orang akan menerima pujian dari Allah.
Apa yang Tuhan minta, saudara? Yang ketiga saya sebutkan di sini, kita berfokus kepada Tuhan, saudara. Apa artinya berfokus kepada Tuhan? Bagaimana kita berfokus kepada Tuhan? Ini berbicara tentang hati, saudara-saudara. Berbicara dengan hati, saudara-saudara, hati itu penting. Amsal Sulaiman pernah mengatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, tetap akan terpancar kehidupan. Saudara. Berfokus kepada Tuhan, saya maksudkan di sini, Paulus ingin ingatkan kepada kita juga melalui ayat yang ketiga, ayat yang keempat, bahkan ayat yang kelima, saudara. Kita itu fokus hidup kita ini bukan kepada manusia semata-mata. Tidak. Artinya penilaian terhadap kehidupan kita itu bukan dipergantungkan pada penilaian manusia. Bukan. Tetapi penilaian kita ini adalah yaitu penilaian yang disandarkan pada Tuhan. Saudara-saudara, Paulus di sini saudara mengatakan bagiku sedikit sekali, artinya entahlah aku dihakimi oleh kamu atau oleh pengadilan manusia, malah diriku sendiri pun tidak kuhakimi, saudara. Sedikit sekali artinya entah dihakimi oleh kamu, oleh pengadilan manusia. Ini artinya apa, saudara? Sedikit sekali. Itu artinya bukan bergantung pada penilaian manusia. Sedikit sekali bukan dalam arti jumlah. Tetapi itu menyatakan suatu kualitas degree, saudara-saudara. Derajatnya, saudara. Penilaian dari manusia bagi Paulus itu paling-paling yang tidak penting. Bukan Paulus tidak mementingkan hubungan relasi antar manusia, bukan itu. Tetapi apa yang dia lakukan semata-mata bukan ditujukan penilaian pujian dari manusia, tetapi dia bertujuan berpusat pada Kristus, kepada Allah. Dan saudara-saudara diingatkan kepada kita juga hari ini. Saudara, Paulus menyerahkan penilaian dan penghakiman itu kepada Tuhan. Bukan orang lain. Termasuk bukan diri sendiri. Paulus cara menjaga dirinya. Fokusnya bukan pada penilaian manusia. Tetapi penilaian Tuhan. Fokus pada pujian penilaian dari Allah inilah yang dikatakan di ayat yang kelima. Karena itu saudara-saudara, Tuhan akan menghakimi sebelum waktunya, sebelum kedatangan Tuhan yang kedua kalinya. Artinya Tuhan akan menerangi juga apa yang tersembunyi. Saudara. Ini satu pemahaman Paulus yang begitu dalam sekali. Hidupnya itu menyandarkan, bahkan dia meyakini bahwa Tuhan akan menyingkapkan apa yang tersembunyi. Dalam kegelapan sekalipun. Tuhan akan memperlihatkan apa yang direncanakan di dalam hati kita. Saudara-saudara, inilah yang menjadi keyakinan Paulus. Saudara. Sehingga kita tidak heran saudara-saudara perjalanan Paulus yang tidak mudah. Dia boleh lewati dengan setia saudara-saudara. Karena hidupnya berfokus kepada Tuhan, bahkan kepada manusia. Paulus banyak mengalami ketidakadilan. Paulus banyak mengalami hal-hal yang menderitakan. Tetapi Paulus mengarahkan pandangannya kepada Tuhan. Ayat yang kelima ini, ayat yang terakhir ini. Karena tiap-tiap orang akan menerima pujian dari Allah. Inilah kehidupan anak-anak Tuhan. Yang boleh dapat dipercaya. Yang setia. Saudara, saya tampilkan sebuah video klip. Saya terkesan dengan kesaksian. Seorang pendeta, seorang hamba Tuhan yang sangat luar biasa. J.I. Packer. Bukunya banyak, ada di perpustakaan kita. Bulan Juli yang lalu dia meninggal dunia. Dalam usia lanjut, 93 tahun. Ketika saya merenungkan di masa-masa kesendirian. Saya membuka buku-buku yang dia tuliskan. Sangat memberkati. Ada satu kalimat, 1 menit lebih dia berbicara. Silakan saksikan. J.I. Packer. Faith is the basis of Christian life. But the problem nowadays is that people don't know what faith is. The church is in trouble. You'd agree with that, wouldn't you? The trouble is that we're not taking our God seriously enough. What's the proof of that? Why, that we're not taking His word seriously enough.
And we're not making sure that our faith matches the teaching of Scripture. We don't even seem to be interested in finding out. That's not good enough. Maybe you call yourself a Christian, but do you know what Christian truth really is? Could you explain your faith? Do you base it on the Bible? Could you defend it against challenges? Faith is the most momentous reality that I can think of. We need to know what we believe. We need to be able to defend it when it's challenged. And we need to have reason for relying on it as a basis for our lives. Satu buku yang dituliskan, dan ini menjadi perenungan kita juga hari ini, saudara-saudara. Marilah saudara sekalian kita berteduh di hadapan Tuhan. Meresponi firman Tuhan hari ini. Ada 3 hal yang sungguh-sungguh boleh kita dapatkan dari pembelajaran ini. Biarlah Roh Kudus menerangi hati kita. Apakah kita sudah memelihara dan sungguh-sungguh percaya di dalam Kristus penebus hidup kita. Kita boleh memahami kebenaran firman Tuhan, bahkan mengaplikasikan dalam kehidupan kita. Saudara, pertanyaan yang kedua, apakah sungguh kita menjadi orang-orang percaya yang dapat dipercaya? Yang setia dalam perjalanan iman kita. Iman kita sedang diuji dengan berbagai macam tantangan zaman hari ini. Saudara dan saya ada di tengah-tengah himpitan dunia yang berat. Pergumulan yang tidak menentu. Hari depan kita seakan-akan suram. Tapi percayalah, orang yang berbahagia adalah orang yang bersandar pada Tuhan. Roh Kudus ada dalam hati saudara dan saya. Berdoalah kepada Tuhan. Dan yang ketiga, marilah kita datang. Kita boleh mengandalkan hidup semata-mata pada Tuhan. Bukan penilaian manusia. Bukan dunia yang menilai kita. Kita menyaksikan karya Kristus di dalam dunia ini. Tetapi yang jauh lebih terpenting, marilah kita menjadi orang-orang yang berfokus pada Tuhan. Tuhan menilai hidup kita. Tuhan melihat hati kita. Tuhan tahu apa yang kita hadapi hari ini. Tuhan mengerti, Tuhan tidak lepas kendali. Dia in control, Dia selalu ada bersama kita. Roh Kudus menaungi kita. Mari kita berdoa masing-masing, saudara. Bapa di surga, sempurnakanlah firman-Mu dalam hati kami. Ajar kami boleh melakukan firman-Mu. Kami bersandar penuh kepada-Mu ya Tuhan. Di tengah zaman yang tidak mudah, tantangan, godaan, cobaan, bahkan sakit penyakit yang tidak henti-hentinya. Di tengah-tengah zaman yang begitu krisis ini, kami perlu Injil, kami perlu jaminan, kami perlu Yesus, kami perlu Tuhan. Berkatilah jemaat-Mu ya Tuhan dalam rumah tangga kami, studi kami, perjodohan kami, pekerjaan kami. Bahkan anak-anak kami yang SMA sedang akan menghadapi HCC pada bulan yang akan datang ini. Tuhan berkati di tengah situasi yang tidak mudah. Berikan hikmat mereka, kesehatan, bahkan kecerdasan rohani. Berkati ya Tuhan gereja-Mu di tengah zaman ini. Dalam mengabarkan Injil, mengemban amanat agung yang mulia, yang agung. Berkati ya Tuhan. Kami doakan untuk saudara kami yang sakit, yang lemah tubuh, yang lanjut usia. Kami ingat untuk Bapak Antonius Colin yang ada di nursing home. Bapak John Sari, Tante Liz yang baru saja berobat karena pinggangnya. Kami doakan juga untuk Pak Hartono, Bapak Hartianto. Dan khusus kami berdoa untuk Bapak Stefanus Kristianto, di mana hari Selasa nanti akan menjalani operasi syaraf di bagian pinggang. Tuhan, Kau jamah mempersiapkan dokter yang baik. Berikan hikmat bagi hamba-Mu yang melayani dalam perawatan di rumah sakit.
Kami doakan untuk Tante Yanti, Tante Yunita, Tante Lili Yim, Tante Cia, Tante Leni Lim, Tante Pinhasali, Tante Sian, Tante Sarah, Tante Margaret di usia-usia lanjut mereka. Kami doakan untuk kesehatan pemulihan Tante Jen dan Pak Freddy, Ibu Hilda, Ibu istri dan Pak Lazarus, Pak Andi yang ada di Jakarta, Ibu Lilian, Mama dari Giovanni, dan banyak lagi saudara-saudara kami yang saat ini tidak sanggup disebutkan satu persatu. Kami ingat untuk Pak Yudi, kami ingat untuk Ibu Ivon. Tuhan berkati, Tuhan sertai. Kami serahkan perjalanan kami sebentar, kemanapun kami beraktivitas, Tuhan menyertainya. Berkatilah gerejamu, jemaat Tuhan, khususnya pada menyambut perjamuan suci pada minggu yang akan datang. Siapkan hati kami, terpujilah namamu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa bersama, katakan amin. Tuhan memberkati kita.